Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 9 September pukul 18:36 ya guys. Gue mau bahas SPMA. Eh Hari ini ya HSG turun apa naik guys? Tanggal 9 September nih guys. Naik ya. Tapi kebanyakan naik apa turun nih? Turun ya guys ya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan big cap itu turun dan yang naik itu ini guys, apa Pani. Pani itu naik gede banget Pani. Ya, naik berapa tuh dia tuh? 8% tadi gue sempat lihat. Ya. Oke guys, gue mau bahas SPMA. SPMA ini jarang gue bahas. Tapi sebenarnya dulu memang gue sempat ngelirik sahamnya karena valuasinya murah. Nah, sekarang kita bahas. SPMA ini ya sekarang sudah mengantongi 49 miliar dengan EPS-nya ada di angka 16. Ya ini perusahaan-perusahaan. Ya lu kalau makan salah satu contoh produknya ya kertas bungkus nasi, tahu yang di warteg ya, buat lu makan misalkan lu beli warteg atau beli nasi goreng. Ya itu salah satu produknya itu. SPMA itu ya. Nah, dia ekuitasnya naik yang tadinya 1,2 triliun di tahun 2018 jadi 1,3 triliun, 1,5, 1,8, 2,1, 2,3. Sekarang sudah mengantongi 2,3 triliun, 2,368 triliun. Asetnya yang tadinya 2,2 triliun menjadi 3,4 triliun. PBV-nya di angka 0,1. Sekarang SPMA itu ada di harga berapa, guys? 302 ya. 302. Nah, begini guys. Memang kalau misalkan lu melihat ya, lu melihat valuasinya sekarang murah dan pertanyaannya kan, Bang, dia udah turun nih dari harga tertingginya di angka 707. Sekarang udah di angka 302 nih. Artinya turunnya sudah lebih dari 50%, guys. Lebih dari 50%. Nah, menarik nggak nih? Waktunya beli nggak nih? PBV-nya di bawah 0,5 loh gitu, guys. Nah, sekarang kita bahas. SPMA ini secara bisnis ya, secara bisnis dia merupakan perusahaan yang sustain. Karena masyarakat kita itu pasti ya pasti akan membutuhkan produk dari SPMA dan penurunan kinerjanya ini bukan disebabkan karena penurunan kuantitas dari penjualan ya guys. Manajemen menyampaikan bahwa ya karena ada penurunan dari average selling price-nya atau ASP produknya. Nah, itu disampaikan oleh manajemen sendiri. Artinya sebenarnya secara bisnis perusahaan ini sustain. Produknya banyak digunakan, ya siapa yang nggak menggunakan produknya kan ya? Ya lu beli kertas itu dibutuhkan, terutama kertas-kertas membungkus seperti yang produknya SPMA ini. Cuman begini guys, di beberapa waktu belakangan SPMA itu tidak bagi dividen, tapi dia membagikan saham bonus. Makanya sahamnya itu yang sekarang yang tadinya ada di angka 2 miliar ya, 2 miliar sampai tahun 2020. 2021 dia jadi 2,7 miliar, ya sekarang jadi 3,1 miliar. Kalau gua nggak salah selama periode ini dua kali dia membagikan rasio 100 banding 30. Pokoknya dia nambah besar di sini dan nambah besar di sini. Dia memberikan saham bonus. Saham bonus itu sama sebenarnya kayak dividen ya. Lu ketika di Kumdet lu punya sahamnya di ex-date lu belum jual atau lu jualnya di ex-date ya, lu terhitung sebagai investor lama yang berhak menerima saham bonus. Dan saham bonus itu bisa dijual. Saham bonus itu bisa dijual dan kalau dijual kan lu dapat duit juga. Ya. Cuman gini guys, SPMA dulu ya tahun 2018, 2019, 2020 ketika PBV-nya 0,2 dan 0,3, pernya itu ada di angka 4, di angka 3, di angka 2 loh guys. Itu murah banget. Murah banget. Tapi gue melihat setelah ada ya itu tadi ya, faktor salah satu faktor saham bonus itu ya. Ya pernya jadi tinggi, jadi di angka 6, di angka 5, di angka 9. Sudah begitu ya, sudah begitu. Net profit marginnya sekarang ada di angka 3%. Jadi sebenarnya ya, ini perusahaan valuasinya murah. Cuman belum tentu dia nggak bisa lebih turun lagi.
Kalau begitu berapa angka base buy-nya? Kalau gue sih ngelihatnya gini ya sih guys ya. Ketika dia saat ini kinerjanya ada di angka segini net profit marginnya, sama seperti tahun 2018 dia ada di angka 3%, ya 3% itu jelek loh guys. Kalau gue pribadi ngelihatnya 3% itu bukan angka yang bagus. Apalagi dia nggak bagi dividen ya, nggak konsisten gitulah ya. Kita juga nggak bisa menebak pola dividen payout rasionya berapa. Ya 3% itu bukan angka yang bagus. Ada yang perusahaan net profit marginnya 3%. Cuman dia konsisten membagikan dividen dan juga konsisten pola dividen payout ratio yang dibagikan. Jadi kita bisa menerka gitu mana yang murah, kapan dia harga murahnya dan kapan dia akan memantul kira-kira sahamnya. Gitu guys. Cuman kalau misalkan kayak SPMA ini ya kita benar-benar harus menawar di harga yang serendah mungkin dengan kinerja seperti ini. Apalagi laba bersihnya SPMA itu drop banget. Dia tahun 2023 dapat 178 miliar. 2022 dapat 336. 2021 dapat 294 miliar. Tinggi-tinggi nih guys. Di atas 150 miliar. Sekarang ya di kuartal 2 atau sepanjang semester 1 2024 dia cuma dapat di angka 49 miliar. Artinya apabila disetahunkan paling di angka 90 miliaran, nggak sampai 100 miliar. Itu apabila konsisten. Bagaimana kalau misalkan nanti kinerjanya makin turun? Ya berharapnya sih naik ya, tapi bagaimana kalau makin turun? Artinya kita harus coba menawar di harga serendah mungkin, di base buy-nya serendah mungkin. Ya kita coba aja ditawar di harga 200 di mana dia PBV-nya menyentuh 0,2. Kayak gitu guys. Sekarang kan udah di angka 300 nih. Ya kan, di angka 300. Ya, apa yang bisa ditawarkan hal yang menarik dari Suparma ini? Belum ada. Kecuali nanti Q3-nya bagus. Cuman kan nggak ada yang bisa memastikan Q3 atau Q4 bagus atau tidak. Sedangkan saat ini daya beli masyarakat sedang turun, orang banyak menyimpan uang, ya PHK ada 46.000 per Agustus. Itu berpengaruh loh guys, itu berpengaruh terhadap produknya SPMA itu sendiri. Makanya atas hal tersebut, di mana kinerjanya dia juga saat ini sama seperti tahun 2018 yang net profit marginnya ada di angka 3%, ya sedikit lebih baik. Kenapa kita tidak menawar di harga yang murah aja gitu? Karena memang belum ada yang bisa hal menarik yang bisa ditawarkan dari SPMA ini gitu. Ingat gue mengatakan hal seperti ini ya guys ya, mengatakan hal seperti ini belum tentu nanti sahamnya turun. Bisa jadi gue katakan begini, oh tiba-tiba di tanggal 10 September besok malah terbang. Cuman kan kita paling tidak mengukur risikonya dan potensi gainnya. Bisa nggak dia naik? Bisa. Tapi bisa nggak dia turun lagi? Bisa juga. Makanya kita coba menawar di harga yang paling aman. Ya ini. Di angka 200 ini. Kalau gua pribadi ya guys ya. Gitu guys. Karena kinerjanya juga saat ini nggak bagus-bagus amat dibanding tahun 2023 dan tahun 2022. Sampai seperti tahun 2021. Malah di tahun 2018 nih dia nih. Sama seperti tahun 2018. Dan waktu itu laba bersihnya di angka 82 miliar kan. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Ya, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.